Selamat malam, kami dari kelompok 7. Hari malam ini kita akan menjelaskan tentang algoritma AHP, yaitu Analytical Hierarchy Process. Pertama-tama, persilakan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, saya Tristan. Saya Gerard. Saya Jovan. Dan saya Hanas. Oke, next. Oke, di sini ada introduction-nya. Pertama, AHP itu apa? AHP adalah sebuah metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas Sati. Metode ini membantu menyelesaikan masalah dengan cara membuat struktur hierarki dan menggunakan matriks perbandingan berpasangan untuk menentukan prioritas. Motivasi dari algoritmanya yaitu alasan manusia tidak logis, terus ada menyederhanakan kompleksitas, lalu ada kerangka sederhana. Di sini juga ada basic prosesnya, yaitu satu, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil atau hierarki. Kedua, menyusun bagian-bagian tersebut berdasarkan tingkat kepentingannya. Ketiga, memberikan nilai numerik pada preferensi subjektif. Keempat, ada menggabungkan nilai-nilai tersebut untuk menentukan prioritas utama. Algoritma ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan banyak kriteria yang diekspektasi akan menghasilkan output ranking prioritas dari alternatif keputusan. Next. Dari sini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan itu cocok untuk berbagai jenis masalah yang tidak terstruktur. Terus ada menggabungkan pendekatan deduktif dan sistem. Ada lagi bisa menangani elemen yang saling bergantung. Selanjutnya ada menyediakan metode untuk mengukur hal-hal yang bersifat subjektif. Lalu ada melacak konsistensi logis dalam menentukan prioritas. Ada juga menghasilkan ranking keseluruhan dari alternatif yang tersedia. Yang terakhir itu memungkinkan penyempurnaan masalah dan penilaian melalui pengulangan. Selain kelebihan, ada juga kekurangan, yaitu pertama, hasil bergantung pada penilaian subjektif pengambil keputusan sehingga rawan bias individu. Lalu ada sulit menjaga konsistensi dalam perbandingan berpasangan, terutama jika jumlah kriteria atau alternatif sangat banyak. Selanjutnya juga ada koefisien untuk masalah dengan jumlah elemen atau alternatif yang terlalu besar karena jumlah perbandingan meningkat secara eksponensial. Selanjutnya ada membandingkan elemen yang berbeda jenis, misalnya faktor kualitatif atau kuantitatif, seringkali membingungkan atau sulit dilakukan secara akurat. Lalu ada hasil akhir bisa sangat sensitif terhadap perubahan kecil dalam nilai perbandingan atau bobot kriteria. Dan yang terakhir ada struktur hierarki terkadang tidak cukup fleksibel untuk mencerminkan hubungan kompleks antara elemen dalam beberapa masalah nyata. Next. Oke, di sini ada Mas Ambalabu di sini untuk memberikan fakta-fakta atau trivia tentang AHP ini. Jadi Thomas pencipta AHP ini adalah seorang matematikwan dan profesor operasi riset yang juga memiliki latar belakang di bidang ekonomi, politik, dan manajemen. Ini membuat AHP relevan untuk berbagai disiplin ilmu. Terus ada AHP awalnya dikembangkan untuk membantu pemerintah Amerika Serikat menyelesaikan masalah strategis militer dan perencanaan senjata pada 1970-an. Lalu yang terakhir ada skala perbandingan 1 sampai 9 yang digunakan dalam AHP dirancang agar mudah dipahami oleh manusia dan mencerminkan tingkat kepentingan relatif dengan cara yang intuitif. Oke, lanjut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan basic methods of AHP atau ya metodenya dari tahapan AHP. Pertama itu kita ada dekomposisi masalah atau penyusun hierarki. Jadi dekomposisi masalah ini adalah langkah di mana suatu tujuan atau goal yang telah ditetapkan selanjutnya akan diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem sehingga tujuan tersebut dapat dicapai secara rasional. Ini bisa kita lihat di ilustrasi yang ada di bawah tersebut. Jadi dengan kata lain, goal ini akan didekomposisikan atau dipecahkan ke dalam unsur penyusunannya dan setelah kriteria yang ditetapkan selanjutnya adalah untuk menentukan alternatif atau pilihan penyelesaian masalah. Nah, kemudian tahap kedua itu adalah penilaian atau perbandingan elemen. Penilaian atau pembobotan ini maksudnya adalah membandingkan nilai dari masing-masing kriteria guna untuk mencapai tujuan, dan biasanya ini berlaku hukum aksiomal resiprokal di mana ya apabila suatu elemen A dinilai lebih esensial atau penting dibandingkan B, maka B lebih 1/5 dibandingkan elemen A, dan apabila elemen A dan B sama pentingnya maka akan dinilai 1. Untuk penilaian ini sendiri pada tabel biru di bawah tersebut itu untuk spesifiknya bagaimana pembobotan atau penilaian elemen-elemennya. Kemudian ada penyusunan matriks dan uji konsistensi. Nah, kalau ini kita membuat matriks perbandingan setelah urutan penilaiannya sesuai dengan penilaian yang sudah dibuat di awal. Kemudian ada penetapan prioritas pada masing-masing hierarki yang dilanjutkan dengan menjumlahkan nilai matriks dan normalisasi tersebut. Kemudian kita ada menentukan nilai eigenvalue, konsistensi indeks, dan juga konsistensi rasio. Dan kita akan menentukan kriteria untuk tiap elemen atau ya sintesis dari prioritas dana penetapan alternatif terbaik. Next. Baik, berikutnya akan kita jelaskan juga tentang AHP algoritma. Di sini kita menggunakan bahasa Python untuk menjelaskan algoritma dari AHP. Yang pertama kita mendefinisikan yaitu the function normalize matrix. Fungsinya adalah untuk menormalisasi matriks kriteria. Yang kedua adalah function dari calculate weights, yaitu untuk menghitung bobot dari kriteria. Setelah itu kita membangun function dari AHP yang parameternya adalah kriteria matriks dan alternatif matriks. Dari function AHP ini terdapat dari langkah pertama yaitu melakukan normalisasi matriks kriteria. Yang kedua adalah menghitung bobot kriteria, kemudian dilakukan evaluasi alternatif untuk setiap kriteria dan dilakukan iterasi dengan melakukan normalisasi matriks alternatif, kemudian menghitung bobot alternatif dan akumulasi skor akhir dan akan memberikan hasil dari final score. Di sebelah sini ada contoh penggunaan dari function dari AHP. Yang pertama adalah kita menentukan dulu kriteria matriks, yang kedua menentukan perbandingan alternatif untuk setiap kriteria, kita bangun matriksnya, setelah itu kita hitung untuk skor akhir dan kemudian ditampilkan hasil untuk final score-nya. Oke, lanjut di bagian example pada algoritma AHP ini. Jadi pertama kita memiliki problem case kami. Jadi itu ada seorang investor yang berencana untuk melakukan pembelian properti berupa rumah yang terletak di wilayah kota Tangerang Selatan. Nah, dalam problem case ini ada 4 kriteria yang telah dijadikan acuan dalam memilih rumah, yaitu pertama ada lokasi, lalu harga, desain, dan juga fasilitas. Dan juga ada 4 lokasi yang akan menjadi alternatif dari problem case ini, yaitu A1 sebagai alam sutra, A2 sebagai Gading Serpong, A3 sebagai Bumi Serpong Damai, dan A4 sebagai Bintaro. Jadi masuk ke langkah pertama, jadi kita akan membuat penyusunan hierarki untuk problem case yang tadi. Jadi pertama kita set tujuannya, yaitu tujuan dari investor tersebut adalah membeli rumah, dan kriteria yang ada sebelumnya itu ada 4, lokasi, harga, desain, dan juga fasilitas. Lanjut hierarkinya untuk tiap dari lokasi, harga, desain, dan fasilitas, hierarkinya menunjuk pada setiap alternatif yang ada. Jadi lokasi menunjuk ke alternatif A1, A2, A3, dan 4, dan seterusnya. Lalu lanjut ke langkah kedua itu kita menyusun matriks perbandingan. Jadi matriks perbandingan seperti ini, di mana angka 1 yaitu ketika kita membandingkan sama. Jadi ketika misal luas atau lahan dibandingkan lahan maka 1, dan juga harga dibandingkan dengan harga jadi 1 nilainya. Sedangkan A1 adalah input kita. A1, A2, dan AN ada 4 input yang kita inputkan berdasarkan perbandingan nilai. Lalu untuk B2 adalah nilai perbandingan kebalikan dari A1, A2, dan juga seterusnya. Jadi misal A1 sama dengan 2, maka B1 nantinya akan menjadi 1/2. Begitu juga dengan A2, jika A2 1/5 maka B2 akan 1/5. Oke, lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu kita menjumlahkan nilai matriks. Jadi sebelum menjumlahkan nilai matriks kita menentukan dulu pembobotan dari tiap-tiap kriteria. Jadi nilai penilaian atau perbandingan elemen itu bisa kami acukan dari tabel berikut. Jadi ada nilainya 1/9 dengan keterangan-keterangan yang ada. Lalu hasil dari analisis maka diperolehlah perhitungan pembobotan untuk semua kriteria, yaitu harga sama dengan lokasi sama dengan 2. Jadi ini maksudnya kayak harga mendekati sedikit lebih penting dari lokasi, dan seterusnya sampai desain, lokasi, harga, dan juga fasilitas. Lalu lanjut ke bawah. Lalu setelah diperoleh dari nilai tadi maka dimasukkan ke dalam tabel ini. Jadi yang tadinya A1
A2 dan seterusnya, kita bisa lihat kayak di A1 yang pertama itu kriteria harga dan juga lokasi nilainya 2 sesuai dengan data yang tadi di atas. Lalu seterusnya. Sedangkan untuk B1 adalah kebalikannya. Jadi misal A1 2, maka di B1-nya itu 1/2 dan seterusnya. Lalu dari tabel ini maka kita perlu untuk merubah ke bentuk desimal. Jadi dari 1/2, 1/3 dan seterusnya ini diubah ke bentuk desimal bisa mencapai bentuk normalisasi. Oke, lanjut ke langkah keempat yaitu normalisasi. Pada tahap normalisasi dilakukan pembagian dengan jumlah dari baris. Misalnya 1 nilai 1, 2, 3 dan 5 dibagi 11 dan seterusnya. Jadi misal balik ke tabel sebelumnya. Nah, jadi tabel yang ubah ke desimal ada row terakhir atau baris terakhir itu ada total. Maka misal baris ke 1, 1,1 atau LL yang membandingkan lokasi dan lokasi 1. Jadi 1 dibagi 11, 1/11. Lalu lanjut misal 2/11 dan seterusnya, maka setelah dihitung dapatlah sebuah tabel yang berada pada step 3 tadi. Jadi inilah adalah hasil normalisasi. Dan di sini ada tambahan 2 kolom lagi yaitu ke bawah dikit. Nah, ada 2 kolom baru yaitu ada prioritas vektor. Jadi prioritas vektor ini diperoleh dari penjumlahan tiap baris. Jadi misal baris ke-1 ada 0,090 ditambah 0,058 ditambah 0,090 tambah 0102, maka hasilnya 0,340 dan seterusnya sampai baris ke-4. Lalu di terakhir ada bobot. Jadi bobot diperoleh dari prioritas vektor dikali M matrix. Nah, di sini kita memiliki M matrix yaitu 4. Dan 4 dari mana? Ada karena ada lahan, ada lokasi, ada harga, ada desain dan juga ada fasilitas. Maka 4 kali 4 jadinya maka matrix yang digunakan adalah 4 kali 4, jadi yang sama dengan 4. Lalu lanjut ke langkah kelima yaitu menentukan eigenvalue. Menentukan eigenvalue dengan perkalian antara bobot yang didapat dari normalisasi dengan total matrix pertama. Jadi bobot yang kita dapat dari step ke-4 pada row bobot dikalikan dengan jumlah atau total yang kita dapatkan sebelumnya pada langkah ke-3. Jadi yang ada total tadi yang 11, 0,5 dan seterusnya, dan sehingga didapatkan nilai eigenvalue-nya itu 4,052. Next. Oke, lanjut ke step 6. Setelah kita mendapatkan eigenvalue-nya, maka di sini kita menentukan nilai konsistensi indeks dan juga konsistensi rasio. Jadi untuk rumus dari konsistensi indeks sendiri adalah eigenvalue dikurang n per n-1. Jadi tadi eigenvalue-nya itu 4,052, ralat ini agak komanya, dikurang 4 per 4/1. Maka hasilnya bisa dilihat pada rumus yang saya di sini. Dan juga untuk konsistensi rasio, yaitu nilai CI tadi dari konsistensi indeks dibagi RI. Jadi untuk nilai CI tadi kan 0,017 dibagi 0,9. Nah, 0,9 ini didapat dari mana? Ini didapat dari tabel RI. Itu kan tadi matriksnya itu ada 4. Maka kita lihat matriks di tabel RI 4 itu menunjukkan nilai RI-nya 0,9. Maka pada rumus CI itu di RI-nya menjadi 0,9 dan hasil yang didapatkan adalah 0,014. Oke, lanjut setelah menyatakan bahwa suatu matriks perbandingan adalah konsisten bila nilai CR-nya tidak lebih dari sama dengan 0,1 atau 10%. Jika nilai CR-nya lebih kecil sama dengan 0,1, maka matriks tersebut dikatakan konsisten, dan bila nilai CR-nya lebih besar dari 0,1, maka matriks tersebut dikatakan tidak konsisten. Konsisten dalam arti ini adalah kesetaraan nilai bobot yang diberikan antara kriteria-kriteria. Lalu lanjut step selanjutnya itu kita menghitung semua kriteria yang ada. Jadi alternatif pilihannya kan ada Alam Sutra, ada Gading Serpong, ada Bumi Serpong Damai, dan ada Bintaro. Jadi kita mulai dari penentuan kriteria lokasi. Jadi penentuan lokasi ini kita ambil dari bobot misalnya letak di tengah kota atau di pinggiran kota yang jauh dari sarana transportasi atau bahkan dari segi yang lain. Di sini kita akan mengambil lokasi dari segi sarana dan prasarana, misalnya dekat dengan kampus, kota, pasar, sekolahan, atau kantor dengan suasana yang enak. Nah, data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Data ini didapat misal dari preferensi masing-masing atau dari observasi atau dari misal kita set sendiri. Oke, lanjut. Nah, dari data ini kita akan masukkan ke tabel, ke dalam bentuk tabel, sehingga dari tabel hasil kriteria lokasi kita lihat dari data yang tadi dimasukkan. Di sini ada baris baru yaitu baris total. Totalnya ada total dari semua satu kolom. Lalu untuk ini kita juga perlu melakukan normalisasi. Jadi untuk hasil normalisasinya bisa dilihat pada tabel yang sebelah kanan, di mana hasil normalisasinya adalah ya baris 1n per n dibagi H total. Jadi misal baris 1/1 itu jadi 1 dibagi dengan 10 maka hasilnya 0,1. Lalu ada 0,3 berarti pada tabel kriteria lokasi berarti Gading Serpong yang dibandingkan sama Alam Sutra atau jadinya 3/10 maka 0,3 dan seterusnya. Lalu lanjut untuk harga di langkah ke-8. Ini sama seperti perhitungan yang di langkah ke-7. Boleh ke bawah. Nah, di sini. Nah, di sini ada penentuan kriteria harga. Jadi seperti yang saya bilang tadi ini preferensi atau observasi atau bisa di-set secara sendiri. Jadi data kriteria harga yang telah di-set adalah di atas dan lalu diubah ke dalam bentuk tabel dan dilakukan juga normalisasi pada kriteria harga yang bisa dilihat pada tabel-tabel berikut. Oke, lanjut. Oke, sama karena kita ada 4 kriteria dan sebelumnya saya sudah membahas 2 kriteria maka sisa 2. Maka selanjutnya ada kriteria desain yang sama saja kayak step-step sebelumnya. Pertama kita tentukan data atau kriteria desainnya lalu ubah ke tabel lalu juga dilakukan normalisasi sesuai dengan cara yang tadi yaitu membagi baris dibagi total. Ya, lanjutnya juga ada kriteria fasilitas sama aja kayak sebelumnya. Tapi fasilitas di sini adalah misalnya pilihan isi ruangan yang ada di dalam rumah ini terdiri dari apa? Misalnya ada AC, ada TV, ada kolam, ada renang atau ada pos keamanan. Dan nilai-nilainya di sini tidak ditampilkan tapi langsung saya masukkan ke tabel dan juga dilakukan normalisasi sama seperti step sebelumnya. Lalu lanjut ke step 11. Oke, step 11 itu hasil dari skor tiap alternatif. Jadi hasil dari skor alternatif ini diambil dari tiap bobot yang ada pada perhitungan tiap kriteria yang tadi sebelumnya. Misal di lokasi kita lihat pada step sebelumnya. Mundur 2 slide. Ini satu, mundur 1. Nah, kita lihat di tabel normalisasi kriteria lokasi ada kolom bobot. Nah, ini yang kita ambil untuk dijadikan pada tabel skor alternatif tabel skor yang di step 11 tadi. Jadi dari bobot lokasi, bobot harga, desain dan fasilitas lain-lain masuk ke tabel yang ini, hasil dari skor alternatif. Lalu lanjut ke next step. Jadi hasil yang didapatkan tadi dikalikan dengan bobot. Nah, bobot ini didapat dari step awal. Bisa balik. Jadi 0,085 ini didapat dari step awal. Nah, ini yang di step 4, dari step normalisasi 4. Jadi ada nilai bobot tiap kriteria yang ada. Ini dijadikan nanti bakal dikalikan kolom bobot ini pada step terakhir. Oke, next ke step yang terakhir tadi. Oke. Lalu di sini dikalikan tiap sama seperti normalisasi ini enggak ralat. Jadi dari yang step sebelumnya yaitu skor alternatif dikalikan dengan bobot maka dapatlah angka-angka pada tabel berikut. Namun ada tambahan lagi untuk kolom skor. Jadi skor di sini adalah jumlah dari tiap baris. Jadi 0,33 adalah perjumlahan dari Alam Sutra alternatif Alam Sutra terhadap tiap kriteria yang ada. Jadi kriteria lokasi ditambah dengan harga, ditambah dengan desain, ditambah dengan fasilitas, maka mendapatkan 0,33. Lalu untuk Gading Serpong 0,229, untuk BSD 0,248, untuk Bintaro 0,177. Dan karena skornya Alam Sutra paling tinggi yaitu 0,33, maka Alam Sutra lain dipilih untuk menjadi solusi alternatif investor sebelumnya untuk membeli rumah. Sekian dari penjelasan sampel.
Oke, ini referensi dan juga dokumentasi kami sebagai bukti kerja kelompok kami. Mungkin ini akhir dari presentasi kami. Kami ucap maaf jika ada kesalahan kata atau apapun. Terima kasih.